Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah PTD SMP Negeri 3 Bati-Bati, Dewan Guru yang berbahagia. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Kepala Sekolah karena telah memberikan dukungan penuh kepada saya untuk terlaksananya diseminasi modul titik 1 tentang budaya positif. Begitu juga dengan Bapak Ibu Guru, saya ucapkan terima kasih berkat Bapak Ibu Guru dapat meluangkan waktunya berhadir di ruangan ini. Baiklah Bapak Ibu, sebentar saya minta Bapak Ibu untuk berdiri sebentar. Ini ada, yuk kita senyum selama 30 detik. Bapak Ibu tolong berhadapan. Saling berhadapan, biar senyum. Kayak apa senyum itu tuh? Nah, tatap berpandangan, tatap matanya masing-masing. Silahkan mulai dari sekarang senyum selama 30 detik. Dimulai. Oke, baik, selesai. Silakan kembali Bapak Ibu. Terima kasih. Nah, itu tadi awalnya kan Bapak Ibu saya suruh untuk bersenyum-senyuman, tapi saya lihat malah senyum betulan tadi. Ada bahkan sampai ketawa. Jadi seperti itu juga Bapak Ibu. Kalau kita misalnya ke sekolah itu kita mulailah dengan senyuman. Walaupun apa keadaan kita, apa masalah kita di rumah, kalau bisa jangan dibawa ke sekolah. Begitu juga di rumah Bapak Ibu, sering-seringlah tersenyum. Nah, karena senyuman itu sangat baik sekali untuk diri kita. Ya kan? Kalau datang ke sekolah pagi-pagi kita sudah senyum. Senyum dengan rekan-rekan sejawat. Senyum dengan siswa kita Bapak Ibu. Nah, jadi pagi-pagi kita sudah datang berikan dulu senyuman kepada rekan sejawat, kepada anak-anak didik kita. Nah, karena senyuman itu sangat mempengaruhi sekali dalam kehidupan kita. Baik Bapak Ibu, kita lanjut. Oke, sebelum saya memulai kegiatan diseminasi ini, saya ingin membuat kesepakatan kelas dulu Bapak Ibu. Ini sebagai contoh kesepakatan kelas yang kita sepakati bersama-sama di kelas ini. Ini adalah salah satu contohnya, misalnya menjadi pendengar yang baik. Nah, silakan Bapak Ibu maunya yang seperti apa kegiatan kita hari ini? Silakan boleh disebutkan kesepakatannya. Mengikuti kegiatan dengan apa Bu? dengan tertib dan fokus. Yang pertama ini yang sebagai contoh tadi apa masih kita gunakan Bapak Ibu? Menjadi pendengar yang baik. Nah, ketika saya nanti menyampaikan, Bapak Ibu sebagai pendengar yang baik. Yang kedua fokus. Yang kedua fokus. Oke. Yang ketiga saya lengkapi. Yang ketiga apa Ibu? HP saya. HP di silent. Yang keempat pokok dari on. Jangan keluar masuk. Bila keluar izin. Kalau keluar izin. Mengajukan pertanyaan apa lagi? Ya mungkin cukup 5 ini dulu ya Bu, kesempatan kita pada hari ini. Yang pertama menjadi pendengar yang baik, fokus.
pilih silent, kemudian kalau keluar meminta izin, kalau bertanya mengangkat tangan. Adapun tujuan saya pada hari ini Bapak Ibu, yang pertama itu karena sebagai pembuatan aksi nyata, bukan sekedar sebagai tugas, tapi memang sebagai aksi nyata saya melaksanakan budaya positif di sekolah. Itu tujuan utama. Yang kedua, tujuan saya adalah ingin berbagi ilmu dengan Bapak Ibu guru semua. Apa ilmu yang sudah saya dapat selama pendidikan guru penggerak saat ini. Nah, jadi karena kata orang itu, kalau ilmu itu kita bagikan, maka ilmu itu akan lebih bermanfaat. Dan yang ketiga, tujuan saya di sini adalah ingin mengajak Bapak Ibu guru semua berkolaborasi atau bekerja sama untuk menciptakan budaya positif kita di sekolah. Nah, jadi ada 3 tujuan itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, ini adalah tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik itu hanya dapat menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasarnya hidup dan tumbuh kekuatan kodrat anak. Nah, jadi di sini dari tujuan pendidikan dari menurut Ki Hajar ini, kita sebagai guru itu hanya menuntun Bapak Ibu. Jadi kita hanya menuntun anak-anak peserta didik kita. Nah, anak-anak itu diibaratkan menurut Ki Hajar Dewantara itu adalah seperti padi dan kita adalah petani. Bagaimana kita bisa menumbuhkan padi itu dengan baik, subur, ya? Nah, kita ingin menanam padi, bisa nggak kita menanam jagung tumbuh padi? Bisa nggak? Ya jelas nggak bisa. Tapi apanya agar padi itu tumbuh menjadi baik, menjadi subur? Apanya yang kita perbaiki? Iya, dipupuk, terutama tanahnya dulu dibikin gembur, ya kan? Diperbaiki lahannya dulu, lalu kita beri pupuk agar padi itu tumbuh subur. Nah, seperti itu dari Bapak Ki Hajar Dewantara ini. Kemudian anak-anak itu diibaratkan seperti kertas buram yang penuh coretan, kata beliau. Nah, jadi anak-anak itu sudah punya bakatnya masing-masing Bapak Ibu. Jadi sudah ada coret-coretannya, tinggal kita aja lagi ya merapikan coretan-coretan tersebut. Jadi setiap anak itu sudah ada bakatnya masing-masing. Kita hanya tadi menuntun. Contohnya seperti apa? Kita ingin anak kita nantinya menjadi seorang dokter misalnya, menjadi seorang polisi. Nah, dari sekarang kita itu mengarahkan, ya, menuntun. Bagaimana nanti setelah ia menjadi dokter, setelah ia menjadi polisi, ia benar-benar menjadi dokter yang menjadi panutan, yang bertanggung jawab, ya kan? Yang mempunyai bisa melayani masyarakat dengan baik, ya kan? Sopan santun, agar mereka menjadi orang-orang yang masa depannya yang menjadi yang lebih baik. Nah, itu tadi. Nah, jadi ingin tercapainya tujuan pendidikan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara ini adalah dengan cara kita menciptakan budaya positif. Jadi sangat penting budaya positif itu kita ciptakan di sekolah kita. Ini lanjut. Nah, ini budaya positif. Budaya positif di sekolah yaitu nilai dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab sesuai dengan profil
sekalian. Menurut yang lain bagaimana? Sudah? Iya pasti sudah. Budaya positif itu dari dulu sudah kita tanamkan. Hanya mungkin kurang. Iya. Nah, jadi lebih kita tingkatkan lagi budaya positif. Contohnya seperti apa Bapak Ibu budaya positif itu? Yang selama ini kita sudah kita biasakan dengan anak-anak kita. Apa? Tingkah laku yang baik terhadap guru maupun sesama. Berperilaku baik. Apalagi Bapak Ibu budaya positif yang sehari-hari kita laksanakan sudah dengan anak-anak kita. Bergotong royong. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi budaya positif itu sudah kita laksanakan memang mulai dari dulu. Ya kan, keseharian kita sudah melaksanakan. Mulai kita datang ke sekolah itu kita sudah mulai menerapkan budaya positif. Budaya positif itu salah satunya contohnya di sekolah kita itu sudah menerapkan yang namanya 5S. Senyum, sapa. Ya, lagi Pak. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Ya kan? Kita sudah membiasakan anak-anak kita kalau kita ketemu kita salaman, ya kan, menyapa, senyum. Nah makanya dari tadi yang awal-awal motivasi buat yang tadi penataan itu adalah senyuman yang paling utama. Karena anak-anak datang ke sekolah kita ingin mencari rasa aman dan bahagia. Jadi kalau guru-gurunya datang-datang awal-awal sudah marah-marah, mungkin berpengaruh bagi peserta didik kita nantinya. Jadi awalnya dengan senyuman tadi. Oke, terus kemudian ada juga kita sudah membiasakan ketika kita di kelas itu awal pelajaran kita selalu berdoa. Kemudian mau pulang sekolah setelah jam pelajaran kita membiasakan membaca doa. Nah itu adalah kebiasaan budaya positif kita Bapak Ibu. Kita lanjut. Nah, ini adalah konsep utama budaya positif. Ada 7 Bapak Ibu guru konsep budaya positif itu. Yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Yang kedua disiplin positif. Yang ketiga kebutuhan dasar manusia. Yang keempat motivasi perilaku manusia. Yang kelima restitusi positif, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, ketujuh materi ini Bapak Ibu kami mempelajarinya di pendidikan guru penggerak itu sekitar 2 minggu mempelajari materinya. Tetapi di sini mungkin kurang lebih 1 jam nanti ulun sampaikan. Jadi mungkin secara ini garis besarnya saja yang ulun sampaikan. Karena ini pelajaran 2 minggu dijadikan pelajaran jadi 1 jam pelajaran. Nah dari ke-7 ini semuanya materinya sangat bagus sekali untuk kita, untuk merubah kita nantinya sama-sama. Dan di sini juga saya merasa ada salah satu dari materi ini yang menyentil saya atau merasa menegur diri saya. Ternyata selama ini banyak sekali kesalahan yang saya lakukan tidak sesuai dengan apa yang saya pelajari atau yang saya dapat setelah pendidikan ini. Nah jadi itu mungkin lanjut. Nah ini yang pertama adalah perubahan paradigma belajar. Dalam membangun budaya positif, sekolah dapat menyediakan lingkungan yang positif, aman, dan nyaman agar siswa mampu berpikir, bertindak, dan mencipta dengan merdeka, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah ini yang seperti saya sampaikan tadi, anak-anak datang ke sekolah itu karena dia merasa aman, ya kan? Dia merasa bahagia datang ke sekolah. Nah jadi ini sangat bagus. Yang kita harapkan perubahan seperti ini nantinya. Kemudian yang kedua, disiplin sangat berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Langsung saya praktekkan Bapak Ibu. Nah, ini coba kita
Anda dan teman Anda akan melakukan kegiatan, cobalah buka. Anda adalah A, tugas Anda adalah mengepakkan salah satu tangan. Nah, jadi kepakkan aja salah tangan pian-pian berantakan Bapak Ibu guru. Oke. Tapi pian bayangkan di dalam kepala tangan pian ini sesuatu yang sangat berharga sekali, yang mungkin orang lain tidak boleh tahu apa yang dalam tangan pian ini, dalam genggaman pian ini. Terserah pian membayangkan apakah yang ada dalam genggaman tangan pian-pian ini. Ibu, silakan. Jadi pian bayangkan apa isi kepala tangan pian ini. Nah, nanti setelah pian melepas tangan, pian menjaga benda tersebut sekuat dengan sekuat tenaga, karena tadi yang dalam genggaman tangan pian ini sangat berharga bagi pian. Walaupun ada orang nanti teman pian di sebelah atau siapa nanti misalnya membujuk, memarahi, atau merayu, atau mau memberi hadiah, atau mau memberi imbalan, tergantung dari pian. Bapak Ibu mau membuka apa tidak dari kepala tangan pian ini. Kira-kira bagaimana Pak Hadi? Menurut pian kayak apa? Pian membuka apakah ada isi kepala dari tangan pian? Sedangkan isi dari kepala tangan pian itu menyimpan sesuatu yang berharga bagi diri pian. Menurut pian membuka apa ada? Tidak. Oke. Yang lain? Ibu Dewi bagaimana? Tidak membuka. Oke. Bapak Rima membuka apa tidak kepala tangannya? Tidak membuka. Wenda? Tidak. Oh, artinya semuanya di sini tetap tidak akan membuka. Walaupun bisa diberi hadiah bagaimana? Mau nggak? Kalau diberi hadiah, mau nggak membuka? Tetap ada. Diberi duit, mau? Ibu Rosi mau nggak membuka kepala tangan kalau misalnya diberi imbalan, diberi duit? Mau? Ya, tergantung negosiasi dengan yang si B. Misalnya diberinya 1 juta, 2 juta misalnya. Mau nggak pian membuka kepala tangan pian yang isinya pian anggap tadi sangat-sangat penting bagi diri pian? Oh, tetap teguh pendirian tidak akan membuka. Ya, oke, bagus Bapak Ibu. Lanjut dulu. Nah, jadi bagus, artinya Bapak Ibu guru di sini dapat mengontrol diri, tidak mau membuka kepala tangannya, walaupun itu harus diberi dengan imbalan tadi. Nah, ini perubahan paradigma belajar Bapak Ibu menurut Dr. William Glasser. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, yang pertama itu adalah ilusi guru mengontrol murid. Contohnya seperti ini. Kita biasa melakukan di kelas kita biasanya. Contoh ilusi guru mengontrol murid. Anak-anak, ayo duduk yang rapi, perhatikan ibu, ya kan? Seperti biasanya, perhatikan ibu menjelaskan. Nanti kalau kalian tidak memperhatikan, kalian tidak akan paham. Seperti itu biasanya kan? Mungkin itu saya memang sering lakukan seperti itu di kelas. Ayo duduk yang rapi, lipat tangan di meja, perhatikan ibu mengajar. Nah, ternyata itu Bapak Ibu, itu kita sebagai pengontrol. Bukan berarti nanti setelah ia duduk rapi, ia memperhatikan kita, ia akan paham dengan apa yang kita jelaskan. Jadi belum tentu paham. Mungkin bagi yang sebagian ada yang paham, tapi sebagian ada juga yang tidak, karena ia terpaksa dikontrol oleh guru. Nah, yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Ini contohnya seperti misalnya kita anak-anak penguatan positif ini, anak-anak kita belajar sungguh-sungguh ya hari ini misalnya. Kalian harus belajar sungguh-sungguh supaya kalian nanti menjadi anak yang pintar. Kata-kata seperti itu biasanya. Nah, itu merupakan penguatan positif, tapi juga tidak bermanfaat ternyata.
Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dalam menguatkan karakter. Nah, ini sangat sering sekali. Ternyata juga salah, Bapak Ibu. Sering ulun melakukan terhadap anak sendiri di rumah atau peserta didik kita. Seperti ini contohnya. Misalnya, ya ampun nak, ibu sudah capek-capek bekerja, mencari uang, membiayai kalian sekolah, tapi ternyata kalian belajarnya tidak sungguh-sungguh. Nah, itu membuat anak merasa bersalah. Di sini yang biasanya kita khawatirkan ini bisa membekas ternyata Bapak Ibu guru. Ulun sering mengatakan sama anak-anak, bujur-bujur kasihan mama-mama pian bekerja mencari duit, tapi kalian tidak benar-benar sekolah. Sering kan kita mengatakan seperti itu. Nah, ternyata itu malah tidak menguatkan karakter, malah mereka membuat merasa bersalah. Ini biasanya membekas di hati mereka, di diri mereka, bahkan sampai tua bisa. Oh, ternyata aku salah, aku tidak belajar benar-benar. Orang tuaku mencari uang susah payah. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak memaksa. Nah, ini contohnya seperti ini. Misalnya ada anak murid kita, peserta didik kita yang berkelahi, adu mulut misalnya. Berkelahi. Kita datang langsung memanggil, melerai. Ketika kita memanggil, biasanya kita langsung meminta. Kita tanya siapa yang salah, langsung kita menyuruh anak itu meminta maaf. Ya kan, seperti itu biasanya. Kita langsung minta maaf, suruh mereka minta maaf. Oh, ternyata itu juga kita adalah memaksakan. Ternyata ya aku biasanya dia mau meminta maaf, ya kan? Karena di hadapan kita. Tapi belum tentu hatinya memaafkan, benar-benar memaafkan dengan tulus. Nah, ini adalah perubahan paradigma belajar. Lanjut. Nah, ini sudah bagian yang kedua, disiplin positif. Apa makna disiplin? Nah, menurut Bapak Ibu yang namanya disiplin itu kayak apa Bapak Ibu guru? Tepat waktu. Namanya disiplin. Apalagi? Taat pada aturan. Ya, bagus sekali Mas ya. Nah, namanya disiplin itu kita harus mentaati peraturan. Nah, biasanya kalau kita mentaati peraturan, contohnya misalnya seperti kita misalnya mau ke bank syariah. Kalau kita mau ke bank syariah, kita wajib pakai masker misalnya. Nah, itu kan artinya disiplin, harus memakai masker. Padahal belum tentu semua orang mau menggunakan masker. Kemudian kalau kita misalnya mau naik kendaraan, kita harus pakai helm supaya jangan kena razia. Ya, pakai helm. Nah, padahal pakai helm itu untuk apa Bapak Ibu? Bukan untuk menghindari kita kena razia, bukan, tapi untuk keselamatan, menjaga kita keselamatan. Sama dengan menggunakan masker tadi. Supaya apa? Untuk kita menjaga kesehatan. Nah, seperti itu disiplin. Nah, ini adalah disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Nah, kemudian namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan. Nah, jadi selanjutnya, disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa terperintah orang lain. Nilai-nilai yang kita
hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, yaitu nilai-nilai dalam profil pelajar Pancasila. Kita lanjut Bapak Ibu, yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu adalah realitas atau kebutuhan setiap orang berbeda. Kita harus berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi ada 5 kebutuhan dasar setiap manusia. Yang pertama adalah survival. Itu adalah kebutuhan dasar utama kita, yaitu kebutuhan pangan, ya, papan, sandang, dan rasa aman. Ya, kebutuhan pokok yang utama survival. Nah, contohnya seperti ini Bapak Ibu guru. Misalnya ada anak-anak kita yang datang, misalnya dia merasa lapar, dia tidak sarapan, tidak makan, karena mungkin kekurangan uang, misalnya orang tuanya kurang mampu, jadi tidak bisa memberi anak itu sarapan, jadi sekolah tidak sarapan. Nah, apakah ia bisa menerima pelajaran kita dengan baik saat ia merasa kelaparan? Ya kan? Nah, jadi itu yang pertama. Kemudian bagaimana peserta didik kita merasa aman sampai ke sekolah? Misalnya, kan ada rasa aman tuh, juga di survival itu. Merasa aman sampai sekolah kalau ia merasa terancam datang ke sekolah. Bisa jadi ia takut sama guru atau takut sama teman-temannya, ya kan, dia merasa dibully, ada kawannya yang suka membuli misalnya. Nah, itu adalah termasuk dari kebutuhan survival tadi, kebutuhan dasar. Yang kedua adalah cinta, kasih, atau diterima. Nah, biasanya anak-anak sering ini Bapak Ibu guru, mungkin dia kurang perhatian di rumah, ya kan? Nah, jadi dia sampai ke sekolah itu mencari perhatian dengan guru. Banyak kan kita temukan itu adalah salah satunya juga Bapak Ibu. Ia ingin merasa diterima, merasa dicintai, disayangi. Nah, yang ketiga adalah kesenangan. Apabila ia merasa senang datang ke sekolah, ia merasa aman, tentu ia akan belajar dengan baik. Contohnya saja misalnya, ia senang dengan guru si A, ia senang dengan pelajarannya, ia semangat mau belajar, ya kan? Karena ia merasa senang. Jadi kita berusaha sebagai Bapak Ibu guru untuk bisa memberi kesenangan untuk anak peserta didik kita. Jadi kita jangan, kalau bisa kita mulai sekarang merubah pembelajaran kita di kelas yang kita biasanya hanya sekedar menulis, mencatat, menjelaskan. Nah, mungkin itu bisa menjadi anak-anak kita tidak senang, ya kan? Karena kodrat anak kita itu adalah bermain. Jadi di kelas itu kita tambahkan nanti sedikit-sedikit ada permainan supaya mereka membuat mereka senang. Jadi mereka senang dengan gurunya, senang dengan pelajarannya, akhirnya mereka rajin sekolahnya. Nah, itu kesenangan. Kemudian yang keempat adalah kebebasan. Kebebasan di sini artinya mereka bebas. Kita bebaskan kepada mereka apa yang mereka inginkan. Ya, misalnya kita buat diskusi di kelas. Nah, hari ini kita maunya belajar apa? Yang bagaimana? Kita bebaskan sama anak-anak kita. Kita mau bekerja kelompok. Anak-anak yang mau sukanya mendengar cerita dan diceritakan, atau anak-anak yang suka menonton video misalnya, kita sediakan. Nah, mungkin seperti itu kebebasan mereka. Dan yang terakhir adalah penguasaan. Nah, penguasaan ini ada sebagian siswa kita yang biasanya juga yang ingin berkuasa. Ia ingin menjadi pemimpin, ingin menguasai teman-temannya. Nah, jadi inilah kelima kebutuhan dasar manusia,
yang ada dalam diri manusia. Jadi kita harus tahu dulu Bapak Ibu, jangan asal-asalan menyalahkan anak kalau kita belum tahu kebutuhan dasarnya. Jadi kita harus memahami dulu 5 kebutuhan dasar ini. Kita lanjut. Nah, di sini ada sebuah kasus. Boleh Bapak Ibu, bisa kan dibaca semuanya? Lihat. Nah, kasusnya di sini Ibu Ria, guru kelas 6 di SD Perman, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelas bernama Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang sering kali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ria, apa yang Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Nah, apa kira-kira yang Bapak Ibu ingin lakukan jika kasus ini terjadi di sekolah kita? Apa kira-kira menurut Anda? Pertama itu menanyakan kenapa bukan dari. Bagus. Yang pertama menanyakan mau bekal apa ada nak? Jadi sambil mampir punya kawan. Terus apa jelasnya? Memanggil Agus, menanyakan kenapa dari kita tidak kawan. Memanggil ya. Terima kasih. Nah, jadi ini Bapak Ibu. Benar kata Bapak Ibu tadi. Dalam konteks penerapan disiplin positif, Ibu Ria sebaiknya mencari tahu alasan Agus mengapa tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang berusaha dipenuhi Agus. Jadi kalau kita mau memanggil, kita harus mengetahui tadi 5 kebutuhan dasar tadi Bapak Ibu. Nah, yang pertama bisa jadi karena Agus itu lapar dan orang tuanya tidak membawakannya bekal makan siang. Nah, itu artinya kebutuhan survivalnya tidak terpenuhi. Yang kedua, teman Agus jadi perhatian Agus. Nah, ada kawannya yang memperhatikan. Artinya ia merasa dicintai, diperhatikan. Bisa jadi kan alasan Agus. Kemudian yang ketiga, dia merasa hebat, temannya jadi takut dan menuruti keinginannya. Jangan takut dimintai, artinya dia merasa berkuasa kalau meminta makanan teman-temannya. Kemudian yang berikutnya, Agus merasa bosan dengan bekal yang dibawakan orang tuanya karena selalu bekal yang sama. Artinya dia mencari kebebasan. Misalnya bekal kawannya ada yang lebih nyaman, jadi minta bekal teman. Nah, yang kelima, Agus hanya iseng dan dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal. Dia senang, kawannya kesal senang. Ya, jahil. Nah, itu Bapak Ibu. Sekarang lanjut. Nah, sekarang yang keempat, ini semua perilaku memiliki tujuan. Jadi semua perilaku itu ada tujuannya. Teori motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 2. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam diri masing-masing. Nah, seperti tadi yang dikontrol tadi, itu kan motivasi dari dalam atau dari luar. Kalau ia tetap menutup kepala tangannya, artinya itu adalah dari dalam dirinya, ya kan? Ia tetap mempertahankan. Kalau dari luar, ia mau membuka, artinya ia mau dipaksa oleh orang lain. Nah, ini motivasi. Nah, ini ada hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, ini ada juga wacana di sini. IPA kurang menguasai pelajaran matematika sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi buku dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang bicara tergagap dan
belajar tersebut. Pak Seno pada saat itu membicarakan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Jadi si IPA berdiri memegang hidungnya di depan kelas. Nah, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Menurut Anda, tindakan Pak Seno terhadap IPA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Mengapa? Nah, menurut Bapak Ibu, apakah setuju dengan tindakannya Pak Seno itu menghukum si IPA berdiri di depan kelas dengan memegang hidungnya? Setuju tidak? Ya, tidak setuju. Karena itu merupakan sebuah apa menurut Bapak Ibu? Hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Ya, betul sekali. Nah, ini adalah hukuman dan sanksi atau konsekuensi. Nah, jadi yang namanya hukuman itu Bapak Ibu ternyata itu adalah sebuah identitas gagal. Yang benar itu adalah identitas sukses. Konsekuensi atau restitusi yang benar. Nah, kalau hukuman sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Bisa jadi si IPA tadi sakit hati ya kan, karena dihukum berdiri di depan kelas. Nah, itu hukuman. Kalau konsekuensi sesudah sesuatu yang harus terjadi. Misalnya datang terlambat karena ada alasan sebagaimana, itu kan konsekuensi. Akhirnya ia mengakui kesalahannya dan sebagainya, itu adalah sebuah konsekuensi. Nah, yang terbaik itu adalah yang benar, yang positif. Kalau konsekuensi itu netral, kalau hukuman itu negatif, dan yang positif itu adalah restitusi. Restitusi itu merupakan sebuah pilihan. Kita lanjut. Nah, mari kita berlatih Bapak Ibu, hukuman atau konsekuensi. Nah, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Menurut Bapak Ibu, hukuman apa konsekuensi? Apa teman? Ibu belum siap konsekuensi. Kalau yang lain? Hukuman. Kedua, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Apa? Konsekuensi. Ketiga, murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Nah, kemudian berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Nah, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman. Kemudian berdiri di depan kelas sambil mengangkat kaki satu karena tidak bisa menjawab pertanyaan. Hukuman. Baik, kita lihat jawabannya Bapak Ibu. Nah, ini jawabannya. Kayaknya semuanya betul ya kan? Hukuman. Nah, artinya Bapak Ibu guru sudah tahu yang mana namanya hukuman, yang mana konsekuensi. Baik Bapak Ibu, lanjut. Nah, yang kelima ini adalah ini tadi yang bagi saya menyentil atau merasa terasa menegur saya. Ternyata selama ini banyak kesalahan yang saya lakukan. Nah, jadi restitusi atau posisi kontrol guru itu ada 5. Yang pertama, penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, Bapak Ibu bisa melihat di sini di mana letak Bapak Ibu selama ini, selama menjadi jadi hukum kah, membuat merasa bersalah kah, atau sebagai teman, atau pemantau, atau manajer dan sebagainya. Nah, kita lihat. Ya. Nah, posisi kontrol guru sebagai penghukum, atau kita langsung ke
Nah, biasanya pertanyaan yang kita ucapkan itu Bapak Ibu guru, saya kecewa sekali dengan kamu, dengan murid seperti itu. Nah, itu adalah membuat orang merasa bersalah. Kalau kita berkata seperti itu, ya. Nah, yang kedua, kamu tidak pernah benar melakukannya, ya kan? Nah, itu adalah penghukum. Nah, ayolah lakukan demi ibu. Ayolah lakukan demi ibu. Itu adalah kita sebagai teman. Nah, yang berikut, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Itu adalah sebagai pemantau. Dan bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Bagaimana? Artinya mencari solusi bagaimana? Itu adalah manajer. Dan kamu selalu yang paling terakhir. Itu adalah penghukum. Nah, ya, kita memang banyak kasus Bapak Ibu, seperti saya di pendidikan saya juga mempelajari kasus, karena dari kasus itu kita bisa paham, oh kita sebagai apa selama ini, sebagai teman, sebagai penghukum, atau sebagai manajer. Nah, ini kasus satu Bapak Ibu. Pada hari Senin Pak Harun tidak masuk sekolah. Pak Harun merupakan guru matematika. Saat itu Ibu Wati menggantikan Bapak Harun. Ibu Wati baru 1 tahun menjadi guru SMP. Beberapa murid perempuan Tipi dan Natali mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Bu Wati. Bu Wati mencoba menyapa Tipi dan Natali dengan ramah sambil mengingatkan untuk tetap fokus pada tugasnya. Ayolah, tugas ini dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak mengerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Nah, ini apa kira-kira kasus di sini menurut Bapak Ibu? Sebagai apa? Ibu Wati sebagai? Iya, sebagai teman. Itu ada kata-kata ayolah, akan mengajak seperti teman. Kemudian tolong bantu Ibu. Nah, itu adalah teman. Lanjut. Nah, ini juga ada kasus yang kedua, tidak perlu bacakan ya, bisa biar lihat semuanya. Nah, karena ini panjang, pancing bajunya sampai terlepas Anto dan Dino. Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang Nah, bisa kan dibaca Bapak Ibu? Kita lanjut. Nah, panjang kasusnya. Dino berpikir sejenak di situ. Nah, sudah Bapak Ibu? Bisa dibaca? Oke. Apa kira-kira Bapak Ibu di sini sebagai apa? Manajer. Iya, bagus, sebagai manajer. Karena di situ ada dia sendiri yang bertanya apa masalahnya, kemudian mencari solusinya dan cara untuk memperbaikikan kancing baju temannya yang lepas tadi sebagai manajer. Lanjut. Nah, ini keyakinan kelas. Sebentar lagi Bapak Ibu. Ini keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari perbedaan agama, suku, negara dan bahasa. Nah, menurut Gosen 1998, suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti peraturan. Nah, jadi keyakinan kelas itu adalah nilai-nilai kebajikan yang akan kita buat bersama-sama nanti Bapak Ibu. Jadi bukan peraturan kelas. Kalau yang namanya peraturan itu contohnya seperti jangan membuang sampah sembarangan, jangan, dilarang merokok ya, dilarang misalnya datang terlambat, dilarang menyontek, itu ada sebuah peraturan. Nah, tapi itu nanti akan kita ganti menjadi sebuah keyakinan. Nah, dari sini Bapak Ibu, mungkin kurang jelas ya. Nah, di tengah itu kita adalah melakukan peraturan kelas. Nah, peraturan kelas ini nanti kita ubah menjadi
dulu. Jadi lingkungan positif ini berawal dari dalam kelas kita, lalu nanti menjadi budaya positif. Budaya positif ini yang kita terapkan nanti untuk di sekolah kita terapkan. Lanjut. Nah ini tadi Bapak Ibu contohnya. Jadi nanti kita membuat keyakinan kelas. Kalau peraturan itu contohnya salah satunya selalu kembalikan buku ke tempatnya, dilarang mengganggu orang lain, kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nah itu nanti kita ganti menjadi keyakinan kelas Bapak Ibu. Tanggung jawab, menghormati orang lain. Nah kalau kembalikan ke tempat itu kan termasuk tanggung jawab. Nah ini pembentukan keyakinan kelasnya. Keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Nah nanti ini sama-sama Bapak Ibu kita buat bersama. Jadi tugas membuat keyakinan kelas ini adalah tugas semua guru, ya bukan hanya wali kelas. Tapi dimulai dari wali kelas dulu Bapak Ibu guru. Wali kelasnya setiap kelas membuat keyakinan kelas masing-masing, sepakat dengan anak peserta murid kita. Lalu guru-guru yang lain juga membuat kesepakatan kelas. Nah ini adalah contoh dokumentasi keyakinan kelas yang sudah saya laksanakan di kelas 8. Saya di sini sudah bersepakat dengan anak-anak membuat ada beberapa keyakinan. Tapi kalau Bapak Ibu guru yang lain juga boleh membuat keyakinan kelas yang berbeda dengan keyakinan kelas saya sebagai wali kelas. Jadi mempunyai catatannya masing-masing. Kita bikin nanti sama-sama ya Bapak Ibu. Nah di situ setelah kita melakukan membuat keyakinan kelas, nanti anak-anak di situ disuruh tanda tangan. Jadi benar-benar setuju dengan keyakinan kelas yang mereka sepakati. Paham sampai di sini Bapak Ibu guru? Oke, terima kasih. Ini yang terakhir yang ketujuh. Sebentar ini sepertinya kayak kurang bersemangat. Ya, ice breaking sebentar supaya tersenyum kembali. Untuk menumbuhkan semangatnya lagi. Saya ingin memberikan tepuk semangat. Kalau saya berikan pagi, tepuk 1 kali. Kalau saya katakan siang, 2 kali. Kalau saya katakan sore, 3 kali. Tapi kalau yang saya katakan malam, tidak ada suaranya karena malam itu tidak boleh berisik. Paham? Oke. Nah sekarang pagi, siang, sore, malam, siang, malam. Masih ada. Ternyata malamnya masih berisik gitu. Oke, sudah. Terus kita lanjutkan. Nah, jadi semangat kembali. Yang terakhir yang ke-7 ini adalah segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat melalui restitusi guru. Dapat? Yang pertama, nah jadi restitusi ini ada 3. Segitiga restitusi namanya Bapak Ibu guru. Kita lanjut aja. Yang pertama adalah tahapannya menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas. Di situ contohnya. Kalau kita ingin menstabilkan identitas, tidak ada manusia yang sempurna, ya kan? Kemudian saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Kita bisa menyelesaikan ini bersama-sama, misalnya. Kamu berhak merasa begitu. Itu ada contoh dari menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kita memvalidasi seperti itu. Kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan itu, ya kan? Nah, yang kedua, kamu patut bangga pada diri kamu sendiri karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buat kamu. Jadi semua orang itu tidak berhak untuk memberitahu ke orang lain karena kita punya apa? Punya sesuatu yang bisa kita lindungi, ya kan? Nah, ini validasi. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, apakah yang kita percaya sebagai keyakinan kelas atau keluarga? Kemudian apa nilai-nilai umum yang kita telah sepakati? Kemudian apa bayangan kita tentang kelas yang ideal? Dan kamu mau menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini adalah segitiga restitusi. Nah, ini kemarin juga sudah saya lakukan. Walaupun perlahan ya Bapak Ibu guru, kita semua melakukan
kasih Bapak Ibu, mungkin waktunya juga karena ini mungkin hari Jumat, ya kan, bapak-bapaknya mau sholat Jumat, jadi waktunya sudah habis. Mungkin untuk tanya jawab ditunda, nanti kita sama-sama bersama-sama lagi melakukan membuat keyakinan kelas ini untuk menciptakan budaya positif kita di sekolah bersama. Jadi terima kasih, saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya kalian hari ini? Alhamdulillah. Hari ini kita akan membuat sebuah keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu nanti berasal dari kesepakatan kita bersama. Nah, apa kalian pernah sudah mendengar namanya keyakinan kelas? Apa yang belum? Ada yang sudah pernah mendengar, ada yang belum. Nah, kalau ada yang belum, nanti Ibu jelaskan apa sih itu keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu mirip-mirip saja dengan peraturan atau tata tertib sekolah. Nah, kita sekolah punya peraturan dan tata tertib. Kalian paham kan? Ada peraturan dan tata tertib? Nah, itu untuk sekolah. Tetapi di kelas kita juga harus ada namanya kesepakatan atau keyakinan kelas. Nah, jadi keyakinan kelas ini kita sama-sama membuat bersama-sama. Karena Pak, jadi ada keyakinan kelas, bukan peraturan, bukan tata tertib. Nah, keyakinan kelas itu diharapkan muncul dari hati kalian sendiri, kesadaran diri kalian sendiri. Nah, kalau kita membuat dari hati kita sendiri, dari kesadaran kita sendiri, biasanya kita tidak akan melanggar, ya kan? Karena yang membuat kita sendiri. Kalian yakin bahwa itu adalah sesuatu yang baik untuk diri kalian sendiri, makanya dibuat suatu kesepakatan dari hasil keyakinan diri kalian, keyakinan dalam diri kalian. Nah, jadi hari ini nanti dibagikan kertas di sini, kalian menuliskan keyakinan kalian. Contohnya apa sih bedanya keyakinan dengan peraturan atau tata tertib? Nah, keyakinan ini kata-katanya harus positif. Jadi untuk keyakinan itu kata-katanya bersifat positif. Contohnya seperti apa? Nah, contohnya misalnya kalau peraturan itu jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu ada kata-kata jangan. Untuk keyakinan tidak boleh. Jadi tidak boleh ada kata jangan, dilarang, tidak boleh. Nah, itu tidak boleh ada kata-kata di keyakinan. Karena keyakinan tadi itu kata-kata yang bersifat positif. Jadi contohnya bagaimana? Buanglah sampah pada tempatnya. Nah, jadi nanti kamu yakin tidak lagi kalau jangan membuang sampah. Nah, itu kan artinya perintah tuh, jangan. Kalau sekarang kan kalau keyakinan dari diri kalian sendiri, buang sampah pada tempatnya. Jangan datang terlambat ke sekolah. Nah, seperti itu kalau peraturan, atau tertib. Kalau keyakinan, datanglah tepat waktu. Iya, datang setelah tepat waktu. Paham? Bisa bikin kata-kata keyakinan dari diri kalian sendiri? Ya. Nah, nanti kalian tulisin aja satu orang, cukup satu aja. Apa sih keyakinan menurut? Ya, menurut kamu, yang kamu mau tadi, mau misalnya mau menghargai sesama teman, contohnya, atau apa namanya lagi? Apa tadi? Jujur misalnya. Nah, jujur
kalian isi. Kemudian yang ketiga,
Setuju kan nih? Rajin sekolah. Gimana? Setuju? Tapi kalau rajin sekolah, jangan sering ada kosong. Ya kan? Harus rajin sekolahnya, apalagi sampai bolos. Yang berikutnya, selalu jujur. Setuju atau tidak? Jujur dalam bentuk apapun, ya kan? Jadi kita jujur pada diri sendiri, termasuk misalnya kalau ulangan, harus jujur dengan jawaban sendiri. Kalau jujur berarti tidak boleh menyontek. Nah, terus selalu jujur. Yang berikutnya adalah semangat. Setuju apa tidak? Selalu semangat sekolahnya. Kemudian saling menghargai. Nah, baik itu lawan kawan-kawan atau dengan bapak ibu guru, kalian harus menghargai. Setuju lah? Yang berikutnya bertanggung jawab. Nah, yang berikutnya bertanggung jawab. Setuju? Dan yang terakhir adalah disiplin. Nah, disiplin ini banyak, mulai dari disiplin berpakaian, ya kan? Pokoknya banyak disiplin itu, mencakup segala hal. Gimana? Setuju atau enggak? Kalian harus disiplin. Nah, alhamdulillah kalau semuanya setuju, ini keyakinan kelas kita sepakati, ya kan? Ada 10 keyakinan kelas yang kita dapat hari ini. Nah, keyakinan kelas ini bisa berubah nggak? Suatu saat misalnya mau ditambah boleh, mau ditambah lagi nanti bisa diubah lagi. Apalagi menurut kalian yang ingin kalian sepakati bersama. Nah, jadi tidak mesti harus seperti ini, bisa aja nanti ditambahkan lagi. Nah, kalau kalian semuanya sudah setuju dengan kesepakatan kelas yang kita sepakati, sekarang Ibu minta kalian, karena kalian sepakat kan tadi, menandatangani tentang keyakinan kelas. Nah, jadi maju satu-satu di sini ya, ke depan. Maka dari Wulan.
utama ini artinya kalian semuanya nanti harus melaksanakan keyakinan kelas tersebut. Demikian keyakinan kelas yang sudah kita buat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Vivi Novita Nuri, saya dari kelas 8. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Widodo dari kelas 8. Perkenalkan nama saya Muhammad Saputra dari kelas 8. Seru sekali. Senang sekali. Sangat bersemangat dan menyenangkan. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Sangat penting. Karena dapat menghargai orang lain. Membuat kita disiplin. Buat lebih kita baik lagi. Karena menemukan rasa tanggung jawab.